Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah, hari berganti hari, siang dan malam, minggu ketemu minggu, tidak terasa. Hari ini adalah hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Padahal rasanya hari pertama Ramadan baru saja berlalu. Saya menyapa pemirsa, sahabat-sahabatku, penggemar akun Ashar Tamanggung Channel dari hari pertama Ramadan. Kayaknya hari pertama itu baru saja. Ternyata sudah 1 bulan kita bersama Ramadan. Diibaratkan tamu yang agung datang bermalam. Hari ini sudah berkemas-kemas, sudah mau packing pakaiannya, kopernya, tiketnya, dan sebentar lagi dia akan say hello kepada kita, pamit dan berangkat, dan dia tidak akan datang selamanya. Tahun depan Ramadan datang, tapi bukan Ramadan tahun ini. Yang datang nanti adalah Ramadan 2021 Miladiah atau 1442 Hijriah. Karena itu kita ucapkan selamat jalan Ramadan. Ya Ramadan, berangkatlah. Jangan lupa, sampaikanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari kami. Ibadah kami, sedekah kami, tadarus kami, zikir kami, tahajud kami, puasa kami, zakat, infak, sedekah kami. Kami persembahkan kepada Allah. Kami titip kepadamu wahai Ramadan. Semoga Allah berkenan menerima ibadah kami. Ramadan, kalau ada tingkah laku kami selama engkau bertamu kepada kami 1 bulan, maklumi, ampuni, terimalah kekurangan kami. Manusia biasa, tentu kami tidak mampu melayanimu dengan sepuas hatimu, karena engkau harus dilayani dengan zikir, tadarus, doa, begadang. Kami manusia lemah. Maka Ramadan, kekasihku, berangkatlah. Kekurangan-kekurangan kami maklumilah. Semoga itu sebagai pertanda bahwa memang kami adalah manusia biasa. Ramadan, kalau di antara kami ada berselisih, kami sadar, dan mulai sekarang kami akan memperbaikinya. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, nanti malam sesudah buka puasa kita bertakbir. Memang kita disunatkan untuk mengagungkan Allah. Kita mengagungkan dengan takbir. Maka sesudah buka puasa, sesudah sholat maghrib, mari kita mengagungkan Allah dengan mengumandangkan kalimat takbir. Ia berjamaah, ia bersama keluarga, ia sendiri, agungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan Allah, walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah sebagai bentuk kesyukuran kita telah bersama Ramadan dan menyempurnakan amalia selama bulan suci Ramadan. Kemudian besoknya kita akan Idul Fitri. Jangan lupa
zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh muzaki sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau ada yang hari ini baru mau bayar zakat, segera. Nanti malam masih ada waktu. Tengah malam masih ada waktu. Tapi jangan sampai Idul Fitri sudah selesai, zakat kita belum bayar. Kalau khatib sudah turun dari mimbar, jumhur ulama berkata, kemudian kita bayar, itu hanya sekedar sedekah biasa saja. Karena itu zakat fitrahnya selesaikan hari ini, paling lambat malam, paling lambat sekali sebelum Idul Fitri dilaksanakan, sebelum khatib naik mimbar. Kemudian besok kita akan berangkat Idul Fitri. Walau alam di mana kita Idul Fitri, apa yang kita lakukan? Pertama, mandi sunat hari raya. Niatnya dalam hati, sengaja saya mandi sunat hari raya karena Allah. Boleh keramas, boleh tidak basah rambut. Kemudian pakailah pakaian yang terbaru. Nah, ini juga banyak orang salah paham. Setengah mati beli baju baru, tidak jadi lebaran kalau tidak ada baju barunya. Siapa bilang harus pakai baju baru? Tidak ada dalilnya kita pakai baju baru. Yang disuruh adalah pakai pakaian terbaru. Apa bedanya baju baru dengan terbaru? Beda. Baju baru yang baru dibeli, terbaru yang terakhir dibeli. Jadi kalau kita belinya baju itu mulai bulan Februari tahun 2019, sesudah itu tidak pernah lagi beli baju, maka itulah bajunya yang terbaru. Yang penting bersih, layak pakai. Kemudian pakai wangi-wangian, harum-haruman. Tapi jangan juga ibu-ibu pakai harum yang semua orang dilewati bersin. Nah, jangan norak dalam berpakaian. Kemudian kita disunnatkan sarapan dulu baru berangkat Idul Fitri. Itulah bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunnatkan tidak makan dulu baru pergi. Idul Fitri sunat makan dulu baru kita berangkat. Ya cuma makannya jangan 10 burasa, nanti malah khatib baca khutbah kita dibawa itu malah mengganggu. Sarapanlah sebelum berangkat. Kemudian kalau ini masih bisa diamalkan, amalkan. Kalau tidak, diniatkan, disunatkan. Beda jalan menuju, beda jalan pulang. Beda jalan pergi, beda jalan balik. Jadi kalau kita masuk misalnya ke lapangan dari arah utara ke selatan, nanti pulangnya dari selatan lewat. Jangan putar di balik yang sama. Sunnat. Kalau dilakukan berpahala. Kalau tidak dilakukan rugi. Cuma kalau tidak ada jalan, jangan dipaksakan. Kemudian, ini perhatian. Kalau sholat Idul Fitrinya di lapangan, tidak ada sholat sebelum Idul Fitri. Ini ada orang datang di lapangan, gelar sajadah, langsung sholat 2 rakaat. Ketahuan ini bilang 2 kali setahun sholat, jadi dia kejar tayang. Tanya kenapa sholat? Tahiyatul masjid. Mana tahiyatul masjid orang di lapangan? Tidak ada tahiyatul lapangan. Tahiyatul gor, gedung olahraga, tahiyatul stadion, tidak ada. Jadi kita langsung saja duduk. Kemudian ikut takbir bersama Bilal, bersama panitia takbir, agungkan Allah. Ini juga perhatian. Kita sholat, sesudah sholat duduklah diam, dengarkan khutbah dengan seksama dan tidak boleh cerita. Kalau kita cerita, batallah pahala sholat Idul Fitri kita. Jadi kalau khutbah berlangsung, duduk, diam, dengar. Dengarkan khutbah dibacakan. Tidak boleh bicara. Kalau kita bicara, tidak dapat pahala, sia-sia. Tapi di sampingku bicara, jangan tegur. Kalaupun kita tegur, tegurnya pakai syarat.
Begitu. Kok begini? Baru kasih begini. Jangan bilang, tidak boleh bicara. Kalau kau bicara, batal gitu pahalamu. Kita juga batal. Jadi satu bicara batal, dia menegur batal. Yang satunya bilang, sama aja kok kapan batal tonja kok, bicara tonja kok. 3 yang batal. Nanti yang keempat bilang, untung saya tidak bicara kak, batal semua kok kau 3. Berarti 4. Yang kelima bilang, 4-4-nya batal, 5 yang batal. Jadi tidak boleh bicara. Nah, ibu-ibu, khusus ibu-ibu, pemoporang ini bu, kalau tersinggung ya alhamdulillah. Kalau tidak tersinggung tak lewat-lewat. Yang begitu atau enggak? Baru saja Assalamualaikum warahmatullah, tangan. Assalamualaikum warahmatullah, kiri. Khatib naik ke mimbar, langsung Tommy dia berdiri, nambil talakonya, nambil sajadana, gulung sarungnya, jalan pulang. Apa hari mau cari buru-buru pulang di rumah? Sia-sia modeta. Bateta itu bela-belain mulai jam 3 sudah bangun, bikin burasa. Jam 4 sudah mandi, pakai baju baru, mahalnya mamo lagi baju tak. Baru tidak dengar khotbah pulang, sia-sia pahala sholat Idul Fitrinya tidak dapat. Jadi tunggui selesai pi khotbah, turun pi khotib ke dari mimbar, baru kita berdiri tinggalkan tempat. Itu. Kemudian ini masih ada lagi kasus ini, sering kita lihat kalau sholat Idul Fitri di lapangan. Apalagi kayak di Karebosi, di Stadion Matoangi, kadang-kadang penuh itu di luar, di pinggir, tapi di dalam bolong, isi tempat yang kosong. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat sampai menuntaskan puasa hari ini. Selesai buka puasa, sujud syukurlah. Kalau selesai buka, sholat maghrib baru sujud syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kami kesehatan sampai menuntaskan Ramadan. Takbiran malam itu sampai subuh, sholat subuh, berangkat ke masjid atau lapangan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.